Baik ya, saudara-saudara, rekan pers, hari ini saya menyerahkan SPT ya, SPT tahun 2000 ya. Dan selaku kapasitas saya sebagai Gubernur DKI, saya mengharap apa yang saya lakukan hari ini sebagai simbol ya, contoh kepada seluruh masyarakat Jakarta ya, agar berbuat yang sama ya, untuk mematuhi sebagai para pembayar pajak ya, dengan mengisi SPT dengan sejujur-jujurnya. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa hasil pajak itu akan kembali lagi ke masyarakat gitu. Apalagi untuk Jakarta ya, bahwa kita sangat menyandarkan dari pajak ini, mengingat Jakarta ini tidak punya resources ya, seperti provinsi-provinsi lain yang mempunyai tambang emas, tambang batu bara, mungkin juga minyak dan gas gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin himbau dan ingatkan kepada masyarakat Jakarta yang memang dirinya wajib membayar pajak agar dipatuhi ya. Yang pertama, himbauan tentu akan saya ikuti dengan law enforcement gitu. Kalau yang harus membayar tidak membayar ya kita akan selesaikan secara hukum yang berlaku gitu. Jadi sekali lagi secara simbolik ini hendaknya mudah-mudahan Gubernur sudah menyerahkan dan akan diikuti oleh seluruh warga ya. Sebenarnya di Jakarta ini penduduknya kira-kira mendekati 9 juta ya, dan baru kira-kira 10% yang membayar pajak. Nah, ini tidak masuk akal ya. Jadi masih banyak sekali anggota masyarakat yang belum mematuhi kewajibannya. Dan mulai hari ini saya sangat mengharapkan ya, masyarakat yang lain bisa mengikuti saya gitu ya, mengisi SPT dan menyerahkan. Dengan begitu maka kita bisa memberikan kontribusi ya kepada pemerintah ya, dengan melaksanakan pembayaran pajak gitu. Terima kasih. Pak, dalam rangka otonomi daerah kan pemerintah sekarang dapat 20% Pak Iya. dari PPh pribadi dan PPh karyawan. Itu upaya Bapak untuk menjadikan jumlahnya, angka mutlaknya itu Bertambah. menjadi besar. Ya ini wajib pajak harus bertambah. Kalau cuma 10% kan ya nggak masuk akal kan. Jadi berarti masih banyak masyarakat yang lolos. Padahal itu hukumnya wajib sebagai warga negara. Ya, jadi oleh karena itu saya menyerahkan sekarang ini berbicara di depan Anda sekalian, dikandung maksud juga agar diikuti oleh penduduk yang lain. Tapi Ya. pemerintah dalam hal ini Pak. Ya kalau nanti bertambah kan 20% kan menjadi besar juga. Dan sekali lagi saya tegaskan sandaran kita di situ. Ya, PAD kita. Tahun lalu kira-kira 800-an lah. Ya. 800 miliar dan itu masih jauh dari sasaran saya rasa. Iya kita lihat nanti ya. Jadi setelah ngomong ini mudah-mudahan terus beramai-ramai orang ya. Sehingga ada kenaikan yang signifikan gitu. Oke? Ya, thank you ya. Targetnya tahun ini ya lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Kalau bisa 1 triliun sekian lah. Ya. Soal LPY itu kan kewajiban konstitusi gitu ya. Kewajiban konstitusi sebagai gubernur, wali kota maupun bupati. Jadi masyarakat pun karena ini pekerjaan rutin setiap tahun, jangan menempatkan LPJ eksekutif itu kayak momok gitu ya. Itu kan sesuatu namanya apa? Progress report kan ya. Jadi jangan dianggap sesuatu yang momok, berjalan seperti biasa saja gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi juga sejujur-jujurnya saya katakan. Kalau yang sudah baik saya katakan baik, yang masih kurang juga saya katakan kurang dan akan saya perbaiki gitu. Untuk itu maka sepenuhnya saya menyerahkan Dewan untuk menilainya ya. Tentunya penilaian yang saya harapkan adalah objektif, mengacu kepada undang-undang yang ada dan peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan gitu kan. Jadi masyarakat pun nggak usah terlalu menanggapinya terlalu emosional gitu ya. Memang kita akui ngatur Jakarta itu nggak mudah ya. Sangat complicated masalah di sini gitu. Jadi saya sudah katakan ya silakan dikoreksi ya. Semua kritik pasti saya akan terima dan itu akan saya evaluasi ya untuk memperbaiki ke depan gitu. Ya. Ya itu tadi sekali lagi ada mekanismenya dan saya akan menerima penilaian itu secara legowo ya. Sampai akhirnya
terburuknya itu ditolak gitu, ya saya akan terima kalau itu memang sudah mengacu kepada undang-undang maupun PP yang ada. Ya tentulah, ini kan jabatan kan juga amanah aja, ya. Rencana Dijen Pajak untuk bagian tertentu dari pajak penghasilan. Tapi kalau PBB-nya memang dari Kanwil 6. Tahun ini ya kira-kira 1 triliun gitu, PBB dan BPHTB. BPHTB apa Pak? Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tahun lalu berapa? Tahun lalu kira-kira 900 miliaran. Tahun 2000. Iya. Tapi saya nggak jelas angkanya, nggak tepat. Kenaikan 100 miliar. Kenaikannya kecil sekali, Pak. Tahun lalu PBB BPHTB kita berapa? Tahun lalu 700. Tahun ini 1,2 rencana penerimaan. Surplus. Kita belum bisa ramalkan dengan tepat karena tahun ini ya ada kenaikan-kenaikan yang berkaitan dengan NJKP yang naik dari 20% menjadi 40% itu. Jadi kita coba menjajaki itu dulu. Sekaligus kita melakukan ekstensifikasi terutama di Jakarta Barat gitu. Kita lakukan ekstensifikasi. Pak, dan banyaknya tanah-tanah kosong yang selama ini jadi kasus, selama ini belum terdata oleh kita, belum bisa ditagih PBB-nya, gimana ini Pak upayanya? Ya umumnya tanah-tanah itu sudah terdata sebagian karena apalagi kita sudah pakai SIG ya, sistem informasi geografis ya. Hanya masalahnya ada perubahan-perubahan, gitu. Perubahan kepemilikan dan lain-lain gitu. Kan mutasi kepemilikan tanah di Jakarta ini terbilang cepat ya. Itu aja yang jadi masalah. Memang ada tanah-tanah kosong, tapi kita sudah ada beberapa itu yang kita rencanakan akan disita gitu. Dasarnya kalau nggak ada pemiliknya apa? Kita bisa tanya ke BPN. Terutama Jakarta Barat. Kita lihat misalnya Jakarta Timur itu memang kelihatannya banyak tanah kosong, tapi adalah milik banyak kan dari instansi itu, dari TNI atau lain-lainnya gitu. Di samping itu kita keterbatasan biaya ya, jadi kira-kira mendahulukan mana yang kira-kira lebih perlu didahulukan gitu. Karena setiap pendataan itu butuh biaya.